Mbak Bam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa khairaz zad wa amarna an natazawwada biha liyaumil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita utama dan terutama sekali, mari kita panjatkan puji syukur kita atas rahmat dan karunia-Nya Allah kepada kita sehingga kita diberi kesehatan, keselamatan dan diberi kekuatan untuk melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk menuju ke rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini, dengan tujuan untuk beribadah hanya semata-mata kepada Allah. Salawat dan salam buat Nabi besar kita Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia suri teladan kita, manusia contoh bagi kita, yakninya kita harus bersolawat kepada beliau. InsyaAllah nanti akan diberi syafaat, yang akan diberi pertolongan oleh beliau di padang mahsyar nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ustadz penceramah pada malam kali ini, yaitu Ustadz Fauzan. Beliau berasal dari Singapura, artinya Sungai Pua. Dan yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah mushola Baitul Huda, dan yang saya banggakan adik-adik yang telah hadir di mushola kita. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan tausiah dari Ustadz kita. Kepada Ustadz segala hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat rahman kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di mushola yang kita cintai ini. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak, ibu-ibu,
Ba kabar Pak Ibu. Alhamdulillah sehat, lagi kenyang Pak Ibu. Pada malam kini seharusnya yang penceramah kita di musala aku Ustaz Marwan ya Pak Ibu. Dan kerana Allah berkehendak, Ustaz kita sakit pada kini Bu. Dan insyaallah ambo akan menggantikan beliau Bu. Tapi dalam malam kini ambo mengganti temanya menjadi apa Bu? Kebaikan menghapus keburukan Bu. Amal kebaikan menghapus keburukan Bu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Bapak Ibu-ibu, ittaqillaha haitsu ma kunta. Artinya Bapak Ibu-ibu, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha. Dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya menghapus ia kebaikan akan keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis tersebut dapat kita ambil ada di ambil poin Pak Ibu. Poin yang pertama apa dia Pak Ibu? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Artinya Pak Ibu, kita kaum muslimin dan kaum muslimat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Yang takwa itu sebenarnya apa Pak Ibu? Takwa bisa diartikan imtisalul awamirah wajtanabun nawahi, yaitu melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Seluruh perintah yang Allah perintahkan kepada umat muslim harus kita laksanakan Bapak Ibu. Allah memerintahkan awak untuk menjauhi sifat-sifat yang dengki. Allah menjauhi kepada kita sifat-sifat yang tercela. Contoh sifat yang tercela apa tu Bapak Ibu? Contohnya dengki Bapak Ibu. Tapi dengki ko boleh Pak Ibu? Badai boleh dengki ke Pak Ibu? Boleh Bu. Tapi terkecualikan dua Bu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Pak Ibu, boleh dengki kepada dua keadaan Pak Ibu. Yang pertamanya apa do Pak Ibu? Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang hamba rezeki, harta, dan hamba tersebut memberikan harta tersebut kepada jalan yang Allah redai. Di situ dengki boleh Bu. Dengki itu agar apa Bapak Ibu? Agar awak termotivasi. Dengki agar awak termotivasi untuk melakukan hal yang terbaik seperti tersebut Bapak Ibu. Iri dengki itu sama Bapak Ibu. Itu sebuah penyakit hati Bu. Itu hanya ada dalam hati seseorang Bu. Dan kedua apa tu Bapak Ibu? Ketika Allah memberikan kepada seorang hamba ilmu,
dan hamba tersebut memberikan ilmu tersebut kepada hamba-hamba yang lain. Dan dari hadis yang pertama Ambo baca tadi Pak Ibu, poin yang keduanya adalah bersegera melakukan ketaatan setelah keburukan. Wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha. Niscaya Allah akan menghilangkan keburukan tersebut, Bapak Ibu. Setelah awak melakukan hal-hal yang buruk, setelah awak menggibahi orang dan awak sadar bahawa perbuatan itu salah, maka awak capek berbuat kebaikan, Bapak Ibu. Capek-capek awak istighfar, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, bersungguh-sungguh menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia kok banyak, Bapak Ibu. Sabar termasuk akhlak yang mulia. Ikhlas termasuk akhlak yang mulia, Bapak Ibu. Apakah awak sabar melakukan puasa pada hari ko? Apakah awak ikhlas melakukan puasa pada hari ko? Itu adalah salah satu cara untuk menghiasi diri dari akhlak yang mulia. Dan yang keempat, Bapak Ibu, menjaga pergaulan. Menjaga pergaulan kok kini lah jauh jalannya, Bu. Bisa awak bergaul jauh orang luar, Bu. Dan itu awak bisa terpengaruh dengan hal positif dan hal yang negatif dari orang tersebut, Bu. Melalui HP awak bisa bercakap, Bapak Ibu. Melalui HP awak bisa berbaikan, Bapak Ibu. Melalui pergaulan. Ada kata-kata yang mengecehan. Kalau bakawan awak jauh tukang parfum dan awak akan wangi, Ibu. Kalau awak bakawan jauh tukang ikan, awak akan tahu bon ikannya, Bu. Dan di situ pergaulan sangat berpengaruh, Bapak Ibu. Ada perkataan seorang imam di kitab tasawuf, Bapak, dalam kitab tasawuf, sedikitlah mengenal manusia, Bapak Ibu. Badai begitu imam tersebut, Bapak Ibu, karena manusia itu, jikalau banyak awak mengenal manusia, maka awak akan banyak terpengaruh, Bapak Ibu. Sifat negatifnya awak akan tahu, sifat positifnya awak akan tahu. Itu tergantung bagaimana cara awak menanggapi hal-hal tersebut, Bapak Ibu. Jikalau kawan itu, manusia tersebut banyak melakukan kemaksiatan, hal-hal yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lebih baik awak sedikit mengenal manusia, Bapak Ibu. Jikalau manusia di sekeliling awak itu baik, imam tersebut, maka perbanyaklah mengenal manusia. Karena orang-orang yang baik itu akan mempengaruhi kita, Bapak Ibu. Dan orang-orang yang buruk pun akan mempengaruhi kita. Dan dalam hadis yang pertama tadi, dalam kesimpulan yang pertama tadi, takwa, Bapak Ibu. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Awak diperintahkan di bulan puasa untuk menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dan diperintahkan untuk mendirikan Ramadan, Bapak Ibu. Dan kini awak adalah masuk ke Ramadan malam yang ke-10, Ibu. Dan sebentar lagi kita akan masuk kepada malam Lailatul Qadar, Pak. Dalam surah Al-Qadar, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Itu sebuah kemuliaan bapak-bapak, ibu-ibu. Allah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Malam Qadar itu apa bapak-bapak, ibu-ibu? Malam Qadar ini adalah malam yang mulia, bapak-bapak, ibu-ibu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam Qadar adalah malam yang baik, malam yang mulia dari 1000 malam, dari 1000 bulan. Dan malam Lailatul Qadar itu para ulama mengatakan 10 hari sebelum akhir Ramadan, bapak-bapak, ibu-ibu. Maka awak dirikanlah malam Ramadan ko dengan melakukan amal-amal yang baik seperti solat. Solat ko banyak, bapak, ibu-ibu. Solat wudu pun ada, bapak, ibu-ibu. Solat sunnah wudu, solat sunnah tahiyatul masjid. Walaupun awak di musalla, awak tetap disunahkan untuk melakukan solat tahiyatul masjid, bapak, ibu-ibu. Kerana masjid itu disebut tempat sujud, ibu-ibu. Terus bisa kita mendirikan malam dengan berzikir, membaca Al-Quran. Jadi dari kembali ke hadis tadi, Pak Ibu-ibu, dari hadis tersebut sampai poin yang awak Bu. Ambo ulang, yang pertama itu takwa, Bu. Takwa itu imtisalul awamirah wajtanabun nawahi. Melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang kedua, bersegera melakukan ketaatan setelah melakukan hal-hal yang buruk dengan istighfar. Yang ketiga, bersungguh-sungguh menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Yang keempat itu menjaga pergaulan, Bu. Mungkin hanya itu yang dapat ambo sampaikan pada malam kini, Bapak, Ibu. Ambo di siku baraja dan sama-sama baraja gitu, Bu. Lun kelas 9, Bu. Buat tambah hadis celai tak, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah menetapkan perbuatan baik, perbuatan yang ihsan, yaitu perbuatan yang baik, atas segala sesuatu. Fa iza qataltum fa ahsinu kitslata wa iza bahtum fa ahsinu zabhata wal yuhidda ahadukum syafratuhu wal yurih zabihatahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perbuatan baik atas sesuatu. Jika kalian membunuh, maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kalian menyembelih, berlaku baiklah dalam hal itu. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Kau tentang apa, Bapak, Ibu? Ikut tentang berbuat baik. Berbuat baik ko tidak hanya kepada hewan, Bapak, Ibu. Di siku diumpamakan berbuat baik kepada hewan, Bu. Berbuat baik kepada hewan pun awak diperintahkan, Bu. Dan apa salahnya kita berbuat baik kepada manusia, sedangkan hewan kita berbuat baik. Hewan awak kasih makan, hewan yang kelaparan awak kasih makan, sedangkan tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita
ada yang kelaparan Bapak Ibu. Maka dari situ bisa ambil pelajarannya Ibu. Untuk berbuat baik kepada manusia ataupun seluruh makhluk Bu. Tambah hadis celai Bu. Ada hadis celai Bu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umar wa qila Abi Umrata Sufyanu bin Abdullah Saqafi radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Amir, ada juga yang mengatakan Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah At-Saqafi. Semoga meridai Allah akan beliau. Ya Rasulullah, kul li fil islami qaulan la as'alu anhu ahada ghairaka. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada saya tentang Islam sebuah perkataan yang tidak saya tanya kepada seseorang pun selain engkau Rasulullah. Jadi Abu Amir ko cuma bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada saya tentang Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Kul amantu billahi summastaqim. Saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah. Dalam hadis itu ada 6 poin Bu. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus mendahului dengan ketaatan Bu. Dengan ketaatan yaitu kembali dengan takwa Bu. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Dan poin yang kedua adalah Ibu, amal soleh dapat menjaga keimanan. Amal soleh dapat menjaga keimanan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu menjauhkan diri dari segala yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang ketiga adalah Ibu, iman dan amal soleh keduanya harus dilaksanakan. Orang-orang yang beriman pasti melaksanakan amalan-amalan orang yang soleh Bapak Ibu. Itu adalah tanda bahwa orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang keempat adalah istiqomah. Istiqomah itu berat sanana Ibu. Tapi istiqomah merupakan derajat yang paling tinggi Ibu. Contohnya aja Ibu, istiqomah berinfak lebih tinggi infak yang 1000 tapi rutin daripada 100.000 sekali setahun atau sekali sebulan Bu. Karena itulah istiqomah itu baik Bapak Ibu. Dan poin yang kelima adalah keinginan yang kuat dari para sahabat dalam menjaga agamanya dan merawat keimanannya. Itu tentang menjaga iman kepada Allah Subhanahu wa taala Ibu. Dan yang keenam, perintah untuk istiqomah dalam tauhid dan ikhlas beribadah hanya kepada Allah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala Ibu. Itu hadis itu menjelaskan tentang takwa dan iman Ibu. Lah Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Ambo sebelumnya minta ya Pak. Ada tambahan dari Irsyad.
Mbo sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu-ibu karena banyak kesalahan yang telah terjadi Bapak Ibu-ibu. Maupun itu disengaja ataupun itu tidak disengaja Bapak Ibu-ibu. Baik, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.